Bintang Plastindo itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang karung plastik, yang mana terbagi bagian yaitu extruder, circular loop, printing, dan packing. Rumusan masalah itu sendiri ialah apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan khususnya pada PT maupun Bintang Plastindo. Yang kedua, tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan tersebut. Batasan masalah itu sendiri ialah produktivitas, insentif, dan produktivitas, yang mana yang saya batasi dengan hanya pada bagian defisi circular loop. Next, manfaat penelitian. Pertama itu bagi penulis. Bagi penulis sebagai menambah ilmu pengetahuan sebagai dasar wawasan. Yang kedua itu bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu sendiri untuk menambah informasi sebagai bahan informasi dalam strategi pemasaran. Dan yang ketiga bagi Politeknik LP3I Medan Marelan, itu membantu mahasiswa dalam menyiapkan tugas akhir sebagai referensi bagi mahasiswa tersebut. Bab 2 berisi tentang landasan teori, di mana landasan teori saya mengambil 2 jurnal. Yang pertama itu Wahid Solihuda dan jurnal dari Si Akila. Untuk sebelum kita lebih dalam mengetahui berpengaruh atau tidaknya, kita harus tahu apa itu pengertian insentif. Pengertian insentif itu sendiri dari jurnal Muhammad Wahid, suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi. Sementara menurut Si Akila, insentif merupakan suatu merangsang minat untuk bekerja. Tujuan pemberian insentif. Yang pertama itu menghargai suatu prestasi kerja. Yang kedua, keadilan terjamin. Dan ketiga, karyawan dapat dipertahankan. Keempat, karyawan bermutu akan didapat. Dan yang kelima, pengendalian biaya. Dan terakhir, memenuhi peraturan. Indikator pemberian insentif pertama itu bonus. Bonus itu bonus, komisi, profit sharing. Bonus dan komisi itu berbeda. Di sini sama-sama dalam bentuk uang, tetapi bonus itu sendiri hanya sekali dibagikan. Sementara komisi ini lebih tertuju ke bagian marketing, di mana jika mereka telah mencapai target atau target omset yang mereka dapatkan, itulah mereka mendapatkan uang yang berupa komisi. Sementara profit sharing itu sendiri uang hasil keuntungan dari keuntungan bersih yang didapatkan dari perjumlahan semuanya, dan itu dibagikan ke setiap pekerjanya. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian insentif, yang pertama kita juga harus tahu pengertian produktivitas kerja. Di sini saya juga mengambil ada 2 bandingan, yang pertama dengan jurnal Abelia dan yang kedua dengan buku Sumber Daya Manusia. Dan menurut Si Abelia, produktivitas merupakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari suatu tenaga kerja, mesin atau faktor-faktor produksi lainnya yang dihitung berdasarkan waktu rata-rata. Sementara berdasarkan Tuhabi merupakan sikap mental. Mental di sini mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat
Indikator dari produktivitas kerja itu sendiri, pertama mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Itu seperti termotivasi seseorang untuk meningkatkan hasil yang dia capai. Next, sikap semangat kerja lebih baik dari hari sebelumnya. Jika dia mendapatkan hari ini dengan omset yang segini, dengan insentif yang segini, pasti yang berkelanjutan itu pasti dia terus meningkat dengan apa yang dia capai. Karena dari selama saya mengikuti bintang kelas 3 sendiri, itu insentif di bagian sirkular loop itu terbagi dua, yaitu SMA dan SMP, di mana SMA lebih tinggi daripada SMP. Di sini perhitungan mereka juga terdapat nilai A dan B, yaitu itu terhubung dengan meningkatkan hasil yang mereka capai. Jika dalam satu periode ini mereka mendapat SMP, pasti yang akan mendatang mereka yang mendapatkan peningkatan yaitu berupa SMA, di mana jumlah dari insentif itu lebih berbeda-beda tergantung dengan golongan yang mereka dapat. Next, berupaya sikap semangat kerja lebih baik dari hari sebelumnya. Berupaya untuk mengembangkan diri sendiri untuk berperilaku lebih baik. Next, senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Perbandingan antara hasil yang dicapai keluaran dengan keseluruhan sumber daya masukan yang dipergunakan. Next, terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan-kegiatan analisis secara kualitatif dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam aksi. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yang pertama itu populasi. Populasi di sini berjumlah 40 orang, dikarenakan di bagian sirkular loop itu saya hanya terdapat 40 orang pekerja, dan itu sendiri saya menggunakan sampel jenuh, di mana sampel jenuh jumlah populasi tersebut menjadi jumlah sampel. Next, metode pengumpulan data, observasi dan kuesioner. Observasi sudah saya lakukan mulai dari saya magang 3 bulan di sana. Itu saya sendiri mengamati bagaimana tentang judul yang akan saya angkat. Yang kedua itu kuesioner yang akan saya bagikan ke pekerjanya. Next, metode analisis data, analisis deskriptif kuantitatif. Okay, thanks. That's enough for my presentation. Please forgive me if there is mistake in my presentation. And last, I want to thanks for your attention and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.